Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Maulana, NRP 50072312202 dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2023. Video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil rangkuman bab 1 dari buku Flowchart and Algorithm Basic. Awal dimulai dari kehidupan kita, seringkali kita menemukan tentang masalah keuangan atau masalah pendidikan dan berbagai aspek yang pasti akan ada masalahnya pada waktu tertentu. Secara logika manusia akan membereskan masalah itu bila ingin selesai atau mencari solusi itu. Dan ini akan ada kaitannya dengan buku yang sudah saya baca. Kaitannya tentang pemecahan masalah. Ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai untuk memecahkan masalah secara sistematis. Entah itu dalam aspek apapun, algoritma ini sebutan untuk urutan langkah-langkah agar kita bisa memecahkan suatu masalah itu tersebut dengan sistematis dan uh, akhirnya kita bisa menemukan solusinya. Biasanya algoritma ini dikaitkan dengan pemrograman. Dan pemrograman ini memberikan keuntungan yang memuaskan yang melibatkan perhitungan yang tinggi. Algoritma mampu menyederhanakan program yang besar menjadi lebih kecil atau bisa kita bilang lebih efisien. Algoritma bisa digunakan ulang berulang dan kegunaannya itu sesuai apa yang kita mau dan digunakan tergantung kepentingan apa yang ingin kita selesaikan. Algoritma ini selalu ada dalam sistem aplikasi, contohnya sistem aplikasi, game, apa-apa yang berbau-bau sistematis, teknologi, seperti Google Form atau lainnya, dan itu melibatkan algoritma. Di dalamnya akan ada langkah-langkah atau urutan, dan akan dijelaskan lebih dalam di slide selanjutnya. Salah satu media yang sering digunakan dalam algoritma ialah flowchart. Nah, flowchart itu adalah salah satu media algoritma, representasi visual dari langkah-langkah atau proses dalam sebuah program, algoritma, atau tugas tertentu. Di bagian kiri, saya sudah menyajikan beberapa penjelasan simbol yang sering digunakan di flowchart. Jadi di bagian yang pertama ada terminator, itu ada permulaan atau akhir program. Permulaan atau akhir program itu misal ada awal ingin memprogram sesuatu pasti akan dimulai dengan simbol tersebut. Awal dan di akhir pula. Lalu ada tanda panah, arah aliran program, lalu ada preparation, proses inisial atau pemberian harga awal, lalu ada proses yang isinya perhitungan atau proses pengolahan data, lalu ada input, output, data yang dibutuhkan, lalu ada ini eh, predefined process subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Lalu ada decision perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Lalu ada on-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Lalu ada off-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Note yang harus kita perhatikan, flowchart ini tidak boleh sembarang untuk meletakkan simbol karena akan terjadi error atau program yang sudah kita buat tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi emang ada syarat yang harus kita lakukan atau beberapa urutan yang harus kita lakukan agar pemrograman yang kita buat itu berjalan. Lalu dalam perancangan flowchart itu tidak ada rumus patokan yang bersifat mutlak. Kayak misal harus ada rumusnya atau harus ada angka doang atau kata-kata doang. Oh enggak. Oke, jadi
Intinya flowchart ini nggak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Jadi fleksibel jika ingin membuat langkah apapun asalkan sesuai dengan prosedur penyusunannya atau tersusun dengan sistematis dan beberapa syarat penggunaan simbol-simbolnya. Lalu ada beberapa tambahan simbol, ini tanda panah ke kiri ya, maksudnya atau deklarasi. Sebutan ini bisa berarti nilai yang terdapat dari B diberikan kepada A atau nilai A dan B mengandung nilai yang sama. Atau contohnya seperti rumus volume, rumus volume persegi panjang itu panjang kali lebar kali tinggi. Yang kita bisa tuliskan itu V atau volume sama dengan PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu kan nilainya sama-sama kan. Kalau kita bagian kiri itu nilainya pasti volume, nilai dari PLT, dan kanan juga PLT itu sama dengan nilai volume. Lalu ada simbol seperti bintang di atas atau X, ini menandakan operasi perkalian. Perumpamaannya seperti ini, deklarasi variabel. Jika kita ingin menginginkan suatu oleh-oleh atau kita bisa sebut variabel, maka kita butuh uang. Ada uang maka bisa kita belikan oleh-oleh dan ini disebutnya nilai dan ini variabel. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya untuk melihat contoh-contohnya. Lalu ada contoh di sini. Example, constructs a flowchart to show how to obtain the volume of the rectangular box. Analisis yang kita temukan, kita tahu bahwa rumus untuk membentuk volume kotak berbentuk persegi panjang adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka dari itu kita perlu mengetahui panjang, lebar, dan tinggi kotak tersebut. Ketika nilai ini dikalikan atau dioperasikan, hasil kali mewakili volume yang diinginkan. Jadi gambaran flowchartnya seperti berikut. Seperti gambar di samping, ada gelembung di atas, itu start dan di akhir, dan stop. Itu menandakan suatu susunan flowchart. Kita bisa diteraksana, bisa dibaca. Lalu di sini ada urutan input, terus lalu ada proses, terus outputnya di sini. Seperti input tuh panjang kali lebar kali tinggi. Lalu di samping ini ada komentar, L itu sebagai penanda aja. Jadi samping itu ada panjang, B itu ada lebar, ada H itu height atau height atau tinggi. Lalu sebawahnya ada proses, proses itu ada perhitungan di bawahnya. Ya volume, panah ini kalau di aplikasinya itu bisa dibilang sama dengan volume sama dengan L kali panjang kali lebar kali tinggi. Lalu outputnya ada nilai volume. Lalu stop. Ini suatu bentuk flowchart yang bisa kita baca di aplikasinya. Lalu ini samping ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Dan mungkin untuk penjelasan lewat slide akan dicukupkan di sini. Selanjutnya akan ada. Oke, Bismillah. Kita akan masuk ke aplikasi Flowgorithm. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di aplikasi ini. Di sini kita akan melihat beberapa bentuk ya, ada warna kuning seperti kotak garis ini, lalu ada ini warna biru, terus ada kuning cuma tidak ada garisnya, lalu ada hijau. Kita memencet garis panah ini. Nah, di sini ada beberapa option, input, output, declare, dan assign. Ini proses dan ini deklarasi variabel. Nah, di variabel itu kan wadah yang isinya suatu nilai, atau bisa kita bilang jika kita membutuhkan suatu nilai, kita bisa mewakilkan dengan satu variabel. Tuh. Nah, di variabel ini ada 4 contoh jenisnya, yaitu integer. Integer itu variabel bilangan bulat, atau intinya ini nilai angka-angka bilangan bulat, bisa plus, minus, dan segala macam. Lalu ada real, bilangan real. Bilangan real itu dimulai angka. Ini angka ya, bilangan real angka bisa dari angka 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Lalu ada string. String itu kata atau suatu
pengelompokan kata. Misal kita ingin memasukkan suatu nilai nama, umur, misalnya nama Budi, umurnya 19 tahun, itu dengan variabel string. Lalu ada boolean, boolean itu variabel true atau false. Di sini karena bilangan satu dan bilangan 2 ini, nilai variabel bilangan satu, variabel bilangan 2 ini bernilai angka, jadi kita menggunakan integer. Bisa kita lihat di sini ada integer kan. Integer lalu kita masukkan apa-apa variabel yang dibutuhkan dalam suatu algoritma di sini. Hapus dulu. Lalu ada hasil karena kita membutuhkan suatu hasil. Contohnya seperti ini. Jadi kita suatu studi kasus kita membutuhkan bilangan satu, bilangan dua. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari hasil dari bilangan satu dan bilangan dua bila ditambahkan. Nah, dalam suatu algoritma ini kita bisa selesaikan penambahan input. Kita input, lalu di input itu kita masukkan nilai satu, lalu di input kedua kita masukkan nilai bilangan dua, lalu hasil di sini ada proses atau assign tuh. Di assign ini kita masukkan variabel dari proses ya. Nah, ini operasinya bilangan satu ditambah bilangan dua. Oke, lalu kita outputnya itu ada hasil. Oke. Nah, dari satu proses ini kita bisa mencoba. Nah, misal di sini ada ini terhubung ya. Jadi input bilangan satunya misal kita masukkan nilai 10, lalu eh, nilai 10 lalu kita masukkan bilangan duanya 5. Maka akan langsung terbaca lewat udah diproses dan langsung terbaca di output ini. Bila kita enter, nah 15. Berarti eh, algoritma ini tersusun dengan pas dan bisa digunakan. Nah, supaya lebih menarik, kita bisa menggunakan seperti tanda-tanda yang lebih menarik ya. Misal di sini kita kasih output. Nah, di sini ada beberapa penulisan, syarat dan penulisan. Jadi bila kita ingin menulis sesuatu yang akan muncul di sini, nah kita bisa menulis dengan tanda petik dua. Harus tanda petik dua. Misal, masukkan bilangan satu spasi, lalu tanda petik dua. Nah, atau tidak di spasi juga tidak apa. Dengan bilangan satu. Lalu di sini kita masukkan bilangan dua. Coba ketik masukkan bilangan dua. Ketik lagi. Oke. Nah, misal kita run, kita coba akan muncul di sini. Masukkan bilangan satu, jadi menjadikan suatu perintah itu buat kita nambah dua. Nah, 20 kan hasilnya. Nah, kita bisa juga nambah di sini nih output. Oh, tidak deh. Maaf. Nah, bisa kita taruh di sini eh, hasil penjumlahan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan terpotong di output, lalu output. Nah, kita edit yang tadi jadi hasil penjumlahan bilangan satu, bilangan dua adalah. Lalu bila kita ingin menghubungkan dari sini ke nilai hasil yang akan muncul, jadi ini kata-kata dulu dikasih spasi karena seperti penulisan aja. Kalau misalnya kita gini, nanti adalah hasilnya berapa, misal hasilnya 20, tapi nyatu adalah hasil 20. Jadi kita perlu ditambah spasi. Dan bila ingin menyatukan tanda seru ini, tanda petik dua ini dengan apa, dengan kata-kata dengan variabel hasil, itu harus ada pertengahan. Ini tambah, dan kita oke. Nah, kita bisa bisa kita coba algoritma ini. Nah, masukkan bilangan satu, misalnya 10. Masukkan bilangan dua, misalnya 20. Nah, hasil penjumlahan bilangan satu plus bilangan 2 adalah 30. Seperti itu. Apalagi? Oh ya, lanjut. Ada juga.
ini komen. Jadi komen ini misal bilangan komen ini cuman bisa kita lihat ke editor sebagai kita, dan bila kita share ini algoritma ini orang lain nggak bisa lihat. Jadi komen ini khusus buat kita aja sebagai editornya. Misal bilangan satu itu 1 sampai 10 misal. Oke. Nah, udah gini muncul di sini doang. Lalu ya, kalau misal kita menggunakan breakpoint, nah di breakpoint itu sebagai jeda. Kita gimana caranya? Misal kita coba bilangan satu. Bilangan satu misal 10, bilangan duanya misal 20. Nah, di sini akan stop kan karena ada breakpointnya. Nah, gimana caranya? Kita pencet ini. Maaf, pencet ini. Ini, run lagi. Nah, hasilnya akan menunjukkan hasil penjumlahan bilangan satu plus bilangan 2. Nah, jadi breakpoint itu sebagai jeda aja dan harus manual untuk melanjutkan videonya. Melanjutkan algoritma ini. Oke, ke kasus contoh selanjutnya yaitu kita ingin mengetahui nama seseorang, umurnya berapa, dan tahun lahirnya kapan. Ini prosesnya. Dan kita akan mencoba. Pertama, kita akan mendeklar atau variabel yang kita butuhkan karena kita membutuhkan suatu nama yang artinya itu kata, pengulangan kata kita menggunakan string. Nah, karena kalau misalnya kita menggunakan selain string dan kita menginput nama itu dengan kata misalnya saya Rizky, itu nggak akan kebaca atau bakal error. Contohnya misal ini nama. Lalu kita input nama. Ini contoh ya. Kalau kita sekarang itu nggak bakal kebaca. Misal saya Rizky. Oh, invalid value. Nggak akan terbaca programnya. Hal yang kita lakukan dan menggunakan string. Kalau string baru kita kebaca. Nah, pertama variabelnya itu nama. Lalu variabel apa lagi yang kita butuhkan? Yang pertama, kita butuh umurnya. Umurnya berapa? Umur ini dimulai dari umur dulu. Umurnya berapa? Kita harus tahu umurnya berapa. Lalu akan ada tahun kita tujuan kita kan menemukan tahun lahirnya kan. Jadi umurnya berapa, terus tahun sekarang. Oh iya, ini kita tidak bisa menulis seperti ini. Ada spasinya, nggak bisa. Jadi harus disatukan tahun sekarang. Lalu ada hmm, ya mungkin sudah cukup integral. Integral. Oh, ini komanya dihilangkan dulu. Oke. Nah, lalu kita masukkan input nama, lalu umur, umur. Oh iya, untuk tahun sekarang kita masukkan ke assign atau variabel tambahan ini. Karena kan kalau misalnya ini, enggak, ya kita masukkan assign. Assign itu kita tahun sekarang itu 2024. Oke, tahun sekarang 2024, kita masuk ke input, nama, lalu ke umur, lalu kita masuk ke assign lagi. Prosesnya itu eh, tahun lahir ya. Kita tambah tahun lahir. Oh iya, bila kita menggunakan tahun ini, maka di awal juga harus ada tahun lahir ya. Tahun lahirnya itu tahun sekarang dikurang umur. Jadi kita harus ini juga tahun lahir. Oke, sudah ada variabelnya, sudah ada prosesnya. Kita output. Outputnya hmm, nama. Saya kita pakai kata-kata biar makin cantik.
nama Anda, spasi, kalau kita tambah ini dan nama. Lalu kita tambah lagi nama ini. Nama saya misalnya siapa, terus Anda berumur berapa? Tambah ini, umur, nama Anda, Anda berumur, nah ini, tambah pasti juga jangan lupa. Hmm, Berumurnya segitu. Lalu kita tambah dan juga ini dan dan lahir pada tahun spasi kedua lahir lahir itu coba. Nah, udah coba ya. Oke, kita masuk input nama. Nama saya Rizky. Oke, setelah kita buat susunan algoritmanya, lalu kita coba algoritma ini. Nah, misal namanya Rizky. Lalu input umurnya 19 tahun. Lalu keluar. Nama Anda Rizky Akbar, Rizky Anda berumur 19 dan lahir pada tahun 2005. Oke, sesuai. Kita ingin mempercantik, lalu kita bisa dengan ini. Output. Kata-katanya seperti nama, masukkan nama, masukkan nama Anda. Kalau di sini kita masukkan umur Anda, masukkan, masukkan umur Anda. Oke, lalu akan kita coba. Masukkan nama Anda, Rizky Akbar. Masukkan umur Anda, 19 tahun. Nama Anda Rizky Akbar, Anda berumur 19 dan lahir pada tahun 2005. Correct. Seperti itu contohnya, guys. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan penjelasan lewat aplikasi algoritma ini. Eh, Bila ada kata atau hal yang terlewat, yang salah, mohon dimaafkan. Dan sebelumnya referensi yang sudah saya jelaskan di slide maupun di sini itu ada lewat YouTube atau lewat Google dan lewat beberapa kelas online dan itu valid insya Allah. Dan untuk link YouTube-nya bisa uh, saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.